tutup. Ya, jadi lulus teman-teman. Tadi kan di sini rumusnya lebih besar dari 80. Jadi jika rata-ratanya lebih besar dari 80, maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, di sini ada yang tidak lulus karena nilainya sama dengan atau lebih kecil daripada 80. Maka mahasiswa tersebut tidak lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizal Budianto di Rizal Official Channel. Oke, kali ini kita akan belajar rumus-rumus yang ada di dalam Microsoft Excel, teman-teman. Ada sangat banyak sekali rumus yang ada di Microsoft Excel, teman-teman, yang perlu kita ketahui. Kali ini kita akan belajar beberapa rumus agar mempermudahkan kita dalam pekerjaan kita ataupun tugas kuliah kita. Oke, tanpa panjang lebar, kita buka langsung teman-teman Microsoft Excel-nya. Oke, di sini saya sudah mempunyai data, teman-teman. Ini adalah data sebuah nilai ujian ya, teman-teman, yang akan kita gunakan untuk mengetahui rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Rumus yang pertama, teman-teman, adalah rumus sum. Rumus sum adalah sebuah rumus untuk penjumlahan, teman-teman, atau menjumlahkan sebuah data atau nilai, teman-teman. Rumusnya adalah sama dengan sum kurung buka kita blok data yang kita mau cari atau data yang akan kita jumlahkan, kurung tutup, enter. Nah, ini teman-teman, jumlahnya 400. Jadi data nilai ini, teman-teman, dijumlahkan sama dengan adalah 400, teman-teman. Kalau kita coba ganti bahasa Inggris ini dengan nilai 80, maka jumlahnya pun akan berubah ya, teman-teman. Nah, kita ke bawah, tinggal kita tarik saja, teman-teman, maka semuanya akan mengikuti penjumlahan ya, teman-teman. Rumus yang kedua, teman-teman, adalah rumus min, yaitu rumus untuk mengetahui nilai minimal dari sebuah data, atau kali ini mengetahui nilai minimal dari nilai ujian mahasiswa ya, teman-teman. Rumusnya, cara penulisannya adalah sama dengan min kurung buka kita blok nilainya, kemudian kita kurung tutup, enter. Nah, nilai minimalnya adalah 80 dari Ahmad ini, teman-teman. Kalau kita mau ganti PKN dengan 70, maka nilai minimalnya adalah 70 ya, teman-teman. Ataupun berapapun, nilai minimalnya 70. Kita tarik ke bawah, teman-teman, maka yang lain akan mengikuti. Jadi nilai minimal dari sebuah rank adalah ini ya, teman-teman, pakai menggunakan rumus min. Yang ketiga adalah rumus max, yaitu nilai maksimal atau nilai tertinggi dari daftar nilai mahasiswa ini, teman-teman. Rumusnya adalah sama dengan max kurung buka kita blok kembali, kemudian kurung tutup. Nah, nilai maksimal dari Ahmad adalah 89, teman-teman. Misalkan kita mau ganti di sini dengan 90, maka nilai maksimalnya adalah 90. Kita tarik ke bawah untuk mengetahui semuanya. Nah, ini untuk membacakan kita, kalau datanya banyak kita
kita akan mengetahui nilai maksimal dan minimal. Selanjutnya ada rumus average, teman-teman. Rumus average itu digunakan untuk mengetahui rata-rata dari tabel ataupun data, ataupun kali ini rata-rata dari nilai ujian mahasiswa ya, teman-teman. Rumusnya adalah sama dengan average kurung buka kita blok, kemudian kurung tutup, enter. Rata-rata nilai dari nilai amat adalah 82. Tarik ke bawah, kita tarik aja, semuanya akan mengikuti, teman-teman. Oke, rumus yang kelima adalah rumus if atau fungsi if ya, teman. Fungsi if adalah logika pada Excel yang mempermudahkan kita untuk mengambil data pembanding atau pembeda dari sebuah tabel ataupun data ya, teman-teman. Misalkan di sini predikatnya, teman-teman, kalau nilai ujian berarti identitas dengan lulus ataupun tidak lulus. Oke, di sini kita akan mengetahui lulus dan tidak lulus dari mahasiswa tersebut ya, teman-teman. Rumusnya adalah sama dengan if kurung buka, kita klik, kita gunakan nilai rata-rata ya, teman. Klik, kemudian kita di sini lebih besar ataupun lebih kecil tergantung teman-teman. Kita di sini menggunakan lebih besar dari 80. Kemudian titik koma, petik 2, lulus, petik 2, titik koma, petik 2, tidak lulus, petik 2, kurung tutup. Ya, jadi lulus, teman-teman. Tadi kan di sini rumusnya lebih besar dari 80. Jadi jika rata-ratanya lebih besar dari 80, maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, di sini ada yang tidak lulus karena nilainya sama dengan atau lebih kecil daripada 80. Maka mahasiswa tersebut tidak lulus. Oke, selanjutnya ada fungsi count, teman-teman. Count adalah jumlah data ya, teman. Banyaknya data, jumlah banyaknya data, teman-teman. Oke, rumusnya kita coba di sini. Sama dengan count kurung buka, kita blok dari atas bawah, kurung tutup. Nah, ini ada 15 data ya, teman-teman. Nah, jadi ada 15 nilai atau 15 data. Kalau kita hapus satu di sini, teman-teman, nilainya kita hapus, itu akan menjadi 14 karena yang satu belum ada nilainya, teman-teman. Jadi kita mempermudahkan kita dalam mengetahui jumlah data yang ada pada tabel, teman-teman. Rumus count if adalah rumus untuk menghitung banyaknya data pada kriteria tertentu, teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk menghitung jumlah laki-laki dan perempuan, teman-teman. Kalau datanya banyak, kita nggak mungkin ya, teman-teman, menghitung manual laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Nah, kita di sini menggunakan fungsi atau rumus count if, teman. Count if kurung buka, kita masukkan range yang akan kita cari, kemudian titik koma, kondisinya atau kriterianya, teman-teman, titik petik,
Nah, kita mau nyarinya apa? Sini kalau laki-laki tinggal L, ketik, kurung tutup, ketik, kurung tutup. Nah, di sini teman-teman. Jadi laki-lakinya berjumlah 7. Nah, untuk mengetahui perempuannya kita tinggal tarik aja teman-teman. Nah, nanti di sini kita menggantinya perempuannya teman-teman, atau nah di sini jadi laki-lakinya 7, perempuannya 8. Atau kita juga bisa di sini teman-teman untuk menghitung sini teman, yang lulus berapa dan tidak lulus berapa ya teman-teman. Lulus, tidak lulus, rumusnya sama ya teman-teman, cuma beda ranknya saja atau datanya yang kita ambil. Lalu sama dengan on if kurung buka. Nah, kita nyari data dari sini teman-teman, kan yang mau dicari di kolom ini teman-teman, di baris ini teman-teman. Nah, petik titik koma, petik. Nah, kondisinya apa di sini teman-teman? Lulus. Kemudian petik lagi, kurung tutup. Nah, jadi yang lulus ada 11. Yang tidak lulus tinggal kita tarik. Nah, di sini kita ganti tidak lulus ya teman-teman. Tidak lulus. Nah, jadi yang lulus ada 11 dan yang tidak lulus ada 3 ya teman-teman.